Halo, ketemu lagi dalam video tutorial lanjutan mengenai sculpting mode. Nah, di kali ini kita akan mencoba mendetailkan objek yang sudah dibuat, yang sudah kita lakukan di video sebelumnya. Nah, permukaan ini mempunyai jumlah poligon yang sudah bertambah dari yang kalau kita di setelan default ya. Nah, tapi untuk sculpt mode ini masih kurang. Ini berfungsi untuk base form saja. Jadi di sini kita akan menambahkan, berbeda caranya dengan yang di Subdivide tadi. Bisa saja seperti itu, tapi kita akan mencoba cara yang lain. Itu ada yang namanya remesh. Nah, remesh yang di atas kanan ini ya. Kalau kita klik, nah ini ada voxel size. Ini kita bisa pin, klik di sini. Nah, voxel size ini dia yang keluarnya itu ada 0,2124. Tapi kita bisa menambahkan, itu caranya itu adalah dengan ini bisa ditambahin angkanya, atau misalnya paling gampang itu adalah pencet shift R ya. Jadi pencet shift R, nah dia keluar kotak-kotak sini. Ini kita bisa geser ke kanan itu untuk menambah, geser ke kiri dia malah membesar lagi. Misalnya kita coba kalau pengen merendahkan ya, misalnya ini jadi gede-gede lagi nih, klik. Kemudian untuk aplikasikannya itu pencet Ctrl R, atau misalnya di sini ada remesh, supaya gampang itu pencet Ctrl R. Nah, kalau misalnya tadi kan itu makin rendah di, makanya bentuknya tuh jadi kayak gini. Kita undo lagi, shift R, kita coba pengen ini lebih detail lagi. Nah, misalnya segini ya, kita Ctrl R. Nah, ini belum masih kelihatan kotak-kotak, tapi ini bisa kita smoothkan. Nah, kalau kita wireframe, nah ini udah bentuknya tuh udah detail sekali ya. Nah, kalau kita smooth pakai yang shift tadi, nah maka permukaannya itu dia jadi lembut ya, seakan-akan dia clean gitu, karena ini jumlah poligonnya tuh yang sangat banyak tadi. Nah, dengan begini ini kita bisa membuat detail-detail ya teman-teman. Ini kalau kita dekat, nah sebenarnya dia permukaannya kayak gini, kayak gitu ya. Nah, membuat detailnya tuh kayak gimana? Nah, ini ada beberapa brush juga yang sering dipakai, itu salah satunya itu adalah clay strip. Jadi clay strip itu dia beneran kayak mengeruk ya. Kita coba kecilin dulu, kayak mengeruk. Misalnya kita sambil tekan ke bawah gitu, sambil pencet Ctrl ya. Nah, ini misalnya dia jadi cekung ke dalam. Nah, tadi waktu di video sebelumnya saya jelaskan kenapa harus pakai pen tablet. Nah, karena di sini tuh ada pen pressure-nya ya. Jadi kalau kita nekennya tipis ya dia munculnya tipis. Tapi kalau misalnya kita tekannya tipis terus di sini agak teken, nah dia bisa muncul lebih kuat lagi. Nah, makanya itu pressure itu penting digunakan dalam sculpting mode seperti ini. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah dikeruk, misalnya kita shift lagi, jadi bagian ini tuh dia jadi agak cekung ke dalam gitu. Jadi secara praktek itu memang si brush mode itu ya jadi kebiasaan. Jadi misalnya ketika ini dikeruk lagi, misalnya area sini, nah ini kan jadi semacam tidak clean ya permukaannya. Nah, terus kita smoothkan lagi kayak gitu. Misalnya ini pengen ditonjolkan, nah ini kita smooth lagi. Jadi si prosesnya kurang lebih seperti itu ya. Tuh, nantinya bakal jadi kebiasaan teman-teman si cara tadi itu. Nah, ini juga menunjukkan sebenarnya kalau
pakai mouse itu agak ada keterbatasan gitu. Jadi ini akan lebih lincah lebih cepat ya secara prakteknya itu kalau kita menggunakan si pen tablet kayak gitu teman-teman. Nah misalnya ini random aja ya sebagai contoh gitu. Misalnya ini jadi kayak gini. Nah ini misalnya ini kan jadi kelihatan ya base from tadi tuh ternyata kurang begitu enak misalnya. Ya selebihnya mah kita bisa kembali lagi ke grab brush ya. Nah ini kita bisa atur-atur lagi gitu. Misalnya apakah ini kurang besar atau misalnya ada yang pengen ditarik-tarik dan sedemikian rupa lainnya. Misalnya jadi kurang lebih kurlep kayak gini. Nah ini yang tadi saya bilang sculpting mode tuh dia sangat dinamis ya, karena ya dengan misalnya kita pingin kayaknya ini lubang matanya kurang besar atau dan lain-lain sebagainya, ya ini bisa kita tarik-tarik sedemikian rupa sehingga ini bisa menjadi bentuknya sesuai yang diinginkan. Kayak gitu ya. Misalnya ini kita buat seperti ini dulu. Oke. Nah kemudian kita akan mencoba menajamkan salah satu objek. Misalnya kita akan coba buat objek hidung ya. Nah misalnya kita buat objek hidung. Hidungnya kita akan coba yang dia stylized gitu ya. Stylized itu maksudnya dia sudah ada gaya-gaya tertentu yang adaptasi dari realis sebenarnya, tapi biasanya diadaptasi dengan gaya-gaya tertentu, maksudnya gaya-gaya dari suatu style art gitu ya. Misalnya ada yang cenderung apakah lebih pop atau misalnya yang menjurus pada kreator-kreator atau misalnya artis-artis tertentu. Nah misalnya kayak gini. Nah ini juga jadi ngingetin ya, waktu tadi di awal sering saya bilang ini tuh ibaratnya kayak main clay. Nah kenapa kayak gitu? Nah clay itu kan kalau misalnya kita main clay di dunia nyata itu kan kalau dia ditarik-tarik tuh semakin berkurang si senyawanya tuh. Nah ini juga kita lihat compare, kita bandingkan hidung yang ditarik dengan yang pipi di sana kayak gini. Lihat yang ini tuh lebih stretch gitu ya nggak, dia jadi tidak padat lagi seperti yang di area pipi ini ya kan. Nah jadi kalau ini makin ditarik banget misalnya ini sebagai contoh, nah dia akan semakin stretch tuh, jadi kayak gini. Nah gimana sih supaya menanggulanginya itu semudah kita di remesh kembali. Jadi kan kalau tadi udah kita setelan voxel size nya itu misalnya kita arahkan ke sini, nah ini kan 0,01 bla bla bla, ini kita tinggal remesh lagi tuh semudah pencet Ctrl R. Nah makanya si permukaan ini dia jadi padat lagi gitu si poligonnya kayak gitu ya. Oke, nah berikutnya ada brush yang perlu diketahui sama teman-teman adalah itu ada yang namanya crease nih, atau shortcutnya itu ada ya Shift C. Nah crease itu apa ya? Ini
perlu agak kecil nih si point mouse-nya. Jadi itu kayak dia kayak nyubit gitu ya. Kayak nyubit di clay, jadi dia menghasilkan garis yang tajam. Misalnya ini kan kayaknya ini butuh garis buat hidung nih. Ini kalau kita gores-gores ke sini, nah dia jadi semacam garis yang tajam di sini, ya kan? Sehingga bentuknya ya semakin detail lah. Jadi ada garis yang tajam. Misalnya ini saya buat kurang lebih kayak gini. Nah kalau kebalikannya, itu kan kalau misalnya kita tanpa pencet apapun itu jadi ke dalam, tapi kalau kebalikannya kita pencet Ctrl, nah kita misalnya kayak gini, nah jadi di tajamnya tuh keluar. Nah misalnya kurang lebih kayak gini, atau misalnya ini butuh agak tajam, itu boleh aja, boleh aja. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah bedanya sama yang brush standar, nah kalau brush standar kan dia lebih besar gitu, jadi dia cocok kayak misalnya bikin agak, ini kayaknya perlu agak lubang deh, udah pakai yang draw aja, draw standar. Nah misalnya kayak gini. Terus ini jadi kebiasaan juga nih, kalau misalnya ini pengen lebih detail lagi ya kita remesh lagi. Cuman kan karena ini voxel size-nya segini terus ya, dia tidak sangat-sangat detail banget. Kalau mau nanti itu kita bisa tambahin lagi kepadatannya. Tapi itu biasanya suka di agak belakangan, proses belakangan, karena ini kan objeknya masih banyak nih, masih banyak yang belum tergarap. Jadi itu mending fokus menggarap secara keseluruhan dulu gitu, baru untuk detail-detailnya itu bisa di tahap berikutnya. Nah untuk mengatasi ini supaya dia kerjanya kita clean ya, itu ada brush berikutnya, itu adalah scrape. Nah ini ada flatten, ada scrape. Nah bedanya kalau di software lain ya, kalau misalnya di ZBrush itu, ini brushnya tuh banyak banget gitu. Ada flat brush itu buat ngeratain, tapi flatten di Blender ini sepengalaman saya itu aneh gitu si pemakaiannya, jadi kurang bagus untuk meratakan. Jadi saya sering pakai itu yang scrape ini. Nah ini bagus untuk membuat salah satu objek itu jadi rata gitu. Misalnya nih area sini tuh pengen dia dalam tanda kutip jadi cenderung rata gitu, atau misalnya di sini, nah, kan ini jadi kelihatan ya, ini tuh kayak ngikis lagi gitu. Bedanya sama brush, kalau brush kan dia tidak membuat ini jadi rata gitu, tapi kalau misalnya si scrape ini, nah permukaannya tuh dia jadi seakan-akan flat. Nah kayak gini, ini kan beberapa 3D yang ya stylized tuh kayak gini, jadi dia suka tajam di beberapa bagian atau misalnya rata di beberapa bagian gitu. Nah ini enak lah kombinasi antar brush ini gitu. Baru misalnya ketika ini udah rata, nah boleh pakai smooth brush lagi itu, jadi si bentuknya itu jadi menarik ya. Nah misalnya kurang lebih kayak gini ya. Set. Dan kadang-kadang ini juga suka dipakai untuk bikin base form supaya dia terlihat bervolume lagi gitu. Nah misalnya ini kan garis-garis pipinya, atau misalnya ada lekukan-lekukan ini, nah ini enak untuk diratakan gitu. Terus kita smoothin lagi. Nah makanya dengan segini kita bisa
membuat objek yang dalam tanda kutip stylized gitu. Jadi hidungnya kayak gini sementara. Nah, ini masih berlanjut panjang ya kalau ingin disempurnakan. Tapi saya kira untuk perkenalan awal supaya teman-teman bisa berlatih, mungkin coba dulu dengan brush-brush yang tadi dikenalkan. Oke, kita akan berlanjut lagi ke video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi.